Kali ini, tim Majelis TV berziarah ke makam keramat Pasarian Galaksi, yaitu makam Raden Haji Bahrudin. Siapakah beliau? Tonton sampai tuntas supaya tidak penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Majelis TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya UJM Assalam. Dan saya pastinya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh guru saya, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Raden Ahmad Ghazali Amin. Dan juga ada Bang Kameramen, yaitu Saudara Fuad. Kali ini kita masih membahas seputar makam 4 penjuru yang ada di Kampung Ceger. Nah, sekarang kita lagi di makam keramat Pasarian Galaksi, yaitu makam Haji Baba. Siapa sih beliau itu? Dan apa hubungannya beliau dengan Mbah Jaro Besi? Dan kenapa masih berada di lingkungan komplek makam beliau? Kenapa tidak dipindahkan? Karena beliau ini dimakamkan atau tempatnya itu dikelilingi komplek Galaksi. Kok masih bertahan di sini? Pasti semuanya penasaran. Sama sih juga penasaran. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari guru kita, yaitu Ustadz Raden Ahmad Ghazali Amin. Simak baik-baik. Kalau bisa pakai headset di kamar, lampu matiin biar kusuk mendengerinnya, biar jadi ilmu pengetahuan tentang sejarah para alim ulama terusus yang ada di kota Bekasi ini. Dengerin baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pecinta Majelis TV dimanapun berada, berjumpa kembali pada kita ya bertiga ya. Kalau kemarin kelihatannya berdua, sekarang kita bertiga. Kelihatannya di belakang. Saya ditemani oleh saudara saya, yaitu Bapak Ustadz Alfian Hidayat. Dan hari ini pun kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kameramen sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Dan pada siang hari ini kita berada di makam Mbah Raden Haji Baba, atau nama aslinya adalah Raden Haji Bahrudin bin Abdurrahman, ya, yang dikenal dengan makam keramat Pasarian. Nah, ini makam beliau, ya, makam beliau. Nah, beliau ini apa hubungannya dengan Mbah Raden Haji Muhadir yang kemarin sempat kita ulas sejarahnya, meskipun singkat insya Allah manfaat. Nah, jadi pada ketika Mbah Raden Haji Muhadir itu berdakwah ke Kampung Ceger, maka beliau ini mencari-cari siapa sebetulnya sosok Mbah Raden Haji Muhadir itu, Ustaz. Ya, karena beliau ini sahabat lamanya, ya, jadi sahabat lamanya Mbah Raden Haji Muhadir atau Mbah Raden Haji Mukalir. Ya, namun memang takdir menentukan yang lain. Akhirnya sesampainya beliau di kampung ini, beliau tidak berjumpa dengan Mbah Raden Haji Muhadir karena Mbah Raden Haji Muhadir keburu meninggal dunia. Ya, sampailah beliau di sini pada kurang lebih tahun 1892 ya, 1892-an ya, atau 1890-an beliau sampai di sini. Namun Mbah Raden Haji Muhadir sudah tidak ada ya.
maka beliau tetaplah di sini dan menyebarkan agama Islam di seputaran kampung sini gitu. Nah, beliau ini semasa hidupnya dikenal sebagai sosok ulama yang karismatik sekaligus juga ahli pengobatan. Oh iya. Jadi bukan dakwah mengajarkan agama Islam Bukan, saja, betul. ngobatin juga. Ngobatin juga. Jadi beliau ini ahli pengobatan semasa hidupnya. Ya, bahkan banyak dulu pengusaha-pengusaha yang mendatangi beliau. Nah, sampai sekarang pun kalau pengusaha-pengusaha itu jarangnya ke sini. Ya, pengusaha-pengusaha gitu. Kalau pengen maju usahanya, nah syariatnya adalah dulu beliau. Nah, kalau orang yang mau naik pangkat, jabatan itu dulu jarangnya ke tempat yang kemarin. Nah, ke Raden Haji Muhadir. Nah, sesampainya beliau di sini menyebarkan dakwah, kemudian juga mempraktikkan pengobatan-pengobatan alternatif yang beliau pelajari dari kampungnya di sana. Ya, jadi beliau ini sahabat Mbah Raden Haji Muhadir. Ya, cuman berbeda jalurnya. Kalau beliau ini jalurnya itu dari Ciamis, ya, dari Panjalu, ya, atau Pangeran Boloswara, ya, dari Panjalu jalurnya ke sana. Jadi jalur Radennya itu ke sana. Kalau Mbah Muhadir kemarin ke Banten, ke Gunung Jati. Nah, kalau beliau ini jalurnya ke Panjalu, ya, Ciamis, Panjalu, daerah Tasik, Garut, itu masih bersaudara semua. Gitu, makanya nama asli beliau adalah Raden Baharudin Nitikusuma. Gitu. Jadi kalau ada nama belakang itu Nitikusuma, kemudian Jaya Kusuma, Wijaya Kusuma, nah itu hampir rata-rata keradenan keturunan dari daerah Garut, Tasik atau Ciamis. Jadi beliau jalurnya ke sana. Gitu. Jadi beliau jalur ke sana. Dan ini kenapa disebut makam pesarean? Karena mayoritas orang-orang dulu semasa hidup beliau itu banyak yang nginep di sini kan. Itu. Jadi yang kira-kira ini orang sakit ya kan. Kemudian ini nggak bisa sembuh sekarang, misalkan harus nginep di sini 2 atau 3 hari, maka banyak yang nginep lah di sini. Maka itu disebutnya pasarean. Pasarean. Kalau bahasa Jepang itu ya? Bahasa Jepang Sunda. ya. Sunda. Itu bahasa Sunda, sare itu tidur. Berarti pasaran itu tempat tidur. Oh, jadi dulu banyak yang nginep lah di sini gitu. Ya bahkan sampai sekarang pun masih ada beberapa orang yang memang tirakat di sini, nginep di sini lah bahasanya gitu. Tabarukan ngambil keberkahan dari almarhum. Itu. Nah, bahkan beberapa selentingan sejarah dari orang-orang tua itu dulu pitung pun itu nginepnya dulu di sini. Gitu. Jadi kalau dia luka gitu kan, sakit, itu datangnya ke sini. Gitu, datangnya ke sini beliau itu. Itu datangnya ke sini. Tapi walau alam biswab itu sejarah yang kita ambil dari orang-orang tua di sini. Gitu. Karena memang ya kita paham lah Pitung itu pahlawan Betawi, ya kan, kemudian sejarahnya juga banyak ya dari berbagai versi. Nah, versi di sini Pitung itu dulu nginepnya di sini. Kalau beliau lagi dikejar Belanda, ya kan ke sini. Ya kan, kemudian kalau beliau lagi kurang sehat, sakit, maka berobatnya di sini juga. Nah, sarenya di sini. Iya, betul, sarenya di sini. Nah, beliau lah sosok salah satu guru spiritualnya juga Pitung. Ya, tapi wallahu alam bisawab. Ya, karena Pitung itu kan secara sejarah memang hidupnya hampir sama di tahun 1800-an. Ya, 1800-an. Ya, dan Pitung itu kan ada berbagai versi. Ya, kalau melihat sejarah dari Al-Fatawi, ya kan, itu versinya Pitung itu ada 7 orang katanya. Gitu. Tapi dari versi dari mulut ke mulut, dari sahabat dan keturunannya, Pitung cuma 1. Ya, cuma 1. Nah, versi dari kampung kita sendiri yang disebut Pitung itu adalah Rodin, ya, Bang Rodin. Namanya. Oh, Bang Rodin. Bang Rodin, gitu. Sebetulnya Rodin itu nama depan aja. Kalau bahasa kita Raden. Oh iya, gitu, iya. Raden. Jadi nama aslinya itu Raden Muhammad Ali Nitikusuma. Gitu. Jadi Bang Pitung sendiri memang ya keturunan dari sana juga, masih satu jalur sama beliau almarhum ini. Gitu. Jadi makam pesarean disebutnya. Jadi banyak yang nginep di sini. Jadi beliau ahli pengobatan lah. Gitu. Dan banyak dulu yang diajarkan juga sama orang-orang sini. Ya, diantaranya kalau mau menghidupkan saraf-saraf yang udah mati, biasanya orang-orang kalau udah tua itu kan sarafnya pada mati. Pada mati. Ya, banyak yang stroke kan.
Nah, beliau ini metode pengobatannya selain ditotok juga ada obat-obat alaminya Ustaz. Ya, seperti daun pinus ya kan, kemudian dicampur apel hijau, kemudian dicampur lemon. Itu kalau dulu ditumbuk dia, ya ditumbuk, dihaluskan, nah kemudian diminum. Ya, itu buat menumbuhkan saraf-saraf yang sudah mati di dalam tubuh kita. Gitu. Kalau sekarang ada blender enak. Iya, enak karena nggak pakai ngulek, sekarang mau pakai Sekarang ada blender enak ya. Sekarang tinggal di blender, diminum gitu. Dan ternyata itu pun pernah diuji secara klinis Ustaz. Dan ternyata memang kayak daun pinus, kemudian dicampur dengan apel hijau dan lemon itu ternyata memang bisa menumbuhkan saraf-saraf gitu secara medis sekarang. Seperti itu kurang lebihnya gitu. Jadi makam pesarian ini karena dulu banyak yang nginep lah di sini, banyak yang tirakat di sini. Nah tadi kenapa? Iya, ini masih di lingkungan komplek. Ini lingkungan komplek loh. Ini lingkungan komplek Galaksi. Ya. Masih ada gitu loh, masih bertahan di sini. Betul. Ini sekitar makanya orang-orang kalau nyari ke situ karena banyak yang keder. Iya. Karena emang ditutup sama rumah, mending ke rumah kecil-kecil, rumah gede-gede banget. Gede-gede Iya. Betul. Nah, kenapa gitu? Nah, jadi sejarahnya dulu memang pada ketika pembangunan kompleks Galaksi yang pertama oleh Bapak Haji Halim waktu ketika itu, nah kita semua berunding di kampung tuh. Ya sebetulnya orang kampung setuju saja, ya makam ini dipindahkan silakan gitu kan, nggak jadi masalah gitu. Tapi Allah menakdirkan lain, makam ini nggak bisa dipindahin Ustaz. Gitu. Jadi setiap pembel kok datang itu mendem di ambles. Ya doser itu ambles, mendem ambles. Udah beberapa doser yang ambles itu nggak sampai ke makam ini. Gitu. Bahkan dulu ada beberapa saksi lah termasuk saya juga waktu ketika itu, ini di pohon di belakang ini ya tadi di belakang ya pohon besar itu waktu ketika dipotong pakai gergaji mesin patah apa putus patah dia lempengan itu patah gitu, gergaji mesinnya itu patah. Yang Allah alam mungkin itu juga pertanda mungkin dia nggak mau dipindahkan dari sini ya kan. Nah sampai akhirnya waktu itu pernah kumpul beberapa paranormal lah kalau bahasa kita, sampai dari mulai kalangan paranormal, kemudian kiai-kiai dan habaib pun dikumpulkan. Nah akhirnya waktu itu atas pendapat sesepuh dari kalangan kiai dan habaib, salah satunya saya punya orang tua memakai Jejak Pambali, kemudian juga Habib Hamid ya, Al-Aidid Kranji. Nah mereka pun mengatakan bahwasannya makam ini tidak bisa dipindahkan. Maka sampai sekarang lah ya makam ini ada di sini, kemudian dibangun tembok sekelilingnya oleh pihak Galaksi. Sampai sekarang masih ada. Itu masih ada. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah. Udah jelas belum? Tuh, jadi makam Pasarian ya. Sejarah makam keramat Pasarian, yaitu makam almarhum Raden Haji Bahrudin. Nah, beliau ini nasabnya ya? Iya, betul. Nyambungnya ke Panjalu ke sana. Dan beliau pun sahabat dari ulama kita yaitu Mbah Jaro Besi. Mbah Raden Haji Muhadir. Dan beliau pun bukan hanya berdakwah saja tapi ngobatin, ngobatin bahkan sampai pitung aja tadi Guru ya. Iya betul. Pitung aja sampai berobat ke beliau, masya Allah. Mudah-mudahan berkah kita jarah di sini, kita yang sedang belajar, ilmu kita manfaat dan barokah. Dan mudah-mudahan nih tadi udah disampaikan oleh guru kita, yaitu obat untuk menghidupkan kembali saraf-saraf yang pada letoy, yang pada lemah, yang pada mati. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan resep-resepnya kita coba dan mujarab berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup ini saja kan Guru ya. Betul. Kalau dikupas semuanya mah nggak kelar panjang kali lebar udah nggak bisa diukur dah pokoknya. Kalau itunya sambil ngopi enak. Nah iya sambil ngopi enak pokoknya ya. Jumpa fans. Pokoknya dukung terus ya Guru. Betul. Dukung terus pemirsa channel Majelas TV, subscribe, like,
comment, and share sebanyak-banyaknya biar menambah semangat kita untuk mengulas sejarah-sejarah riwayat hidup para alim ulama yang ada di Kota Bekasi khususnya, dan umumnya nanti kita akan keluar-keluar juga. Ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Doain guru kita juga biar panjang umur, sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa lagi dengan saya Uji M. Assalam dan dengan guru kita Ustaz Ahmad Ghazali Amin dan kameramen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.